Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku, kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi. Selasa 9 Agustus 2022 lewat program Renungan Harian Keluarga. Dan karena itu saat ini mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menikmati anugerah kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Di hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah kasih-Mu memampukan kami boleh ada sampai saat ini dengan mengerjakan berbagai hal sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kehidupan kami. Bapa, kami menyadari betapa perlu dan penting kami untuk selalu bergantung hidup kepada Engkau. Betapa kami membutuhkan Engkau terus dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini pun kami mau berkomitmen untuk hidup di jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan lewat kami belajar kebenaran firman-Mu. Maka kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami manusia berdosa. Kadangkala dalam perjalanan kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Mungkin juga sampai hari ini. Maka kiranya Engkau mengampuni kami Bapa dari salah dosa kami, karena kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 9, ayat 18. Bilangan 9 ayat 18 firman-Nya seperti ini. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian bagian bacaan firman. Dan perenungan saat ini diberikan judul Bertindaklah atas titah Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang hidup di dunia ini senantiasa diperhadapkan pada pengambilan keputusan untuk merancangkan kehidupan, menyelesaikan persoalan, dan berbagai hal ketika masih diberikan kesempatan. Nah, hal-hal prinsip menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang benar atau tidak keputusan yang diambil karena akan berdampak baik atau buruk akibat dari keputusan itu sendiri. Ketika salah mengambil keputusan, maka dampaknya tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi banyak orang atau orang lain termasuk keluarga, bahkan bagi gereja, bangsa, dan negara. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah prinsip dasar sebagai pedoman bagi kehidupan orang percaya, orang Kristen dalam mengambil keputusan iman dan keputusan-keputusan lain lagi. Firman Tuhan adalah petunjuk dalam menyikapi persoalan, dalam berperilaku, ketika berbicara, ketika menilai benar atau salahnya sebuah perkara. Apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang wajib dilakukan, bukan apa yang kita inginkan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan bangsa Israel
sangat bergantung pada petunjuk dan perintah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan tadi, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ayat ini hendak menegaskan bahwa keberadaan Israel, orang Israel, umat Israel dalam perjalanan itu, apakah menetap atau maju melangkah, benar-benar hanya berdasarkan atas perintah dari Tuhan saja. Saudara, umat tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan sendiri. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita pun saat ini sebagai orang percaya seperti bangsa Israel yang tentu mengadakan perjalanan seperti di padang gurun menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan manunya. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk berprakarsa atau inisiatif sendiri, keinginan sendiri, kepintaran sendiri, dan mengandalkan kehebatan kita untuk menjalani dan melanjutkan kehidupan di dunia milik Tuhan ini. Jika ingin berbahagia atau selamat, menikmati berkat Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen jatuh dalam kesalahan-kesalahan karena mengikuti kehendak hati dan keegoisan diri sendiri. Kita tidak boleh melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, sebab jika kita memilih jalan kita sendiri, maka banyak kerugian dan malapetaka dapat terjadi. Justru akan mengorbankan banyak orang dan mendapat hukuman dari Tuhan. Kita bahkan tidak akan sampai di tujuan kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan selamat di surga. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi, marilah kita menjadikan perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu sebagai dasar dan pedoman dalam langkah dan mengambil keputusan agar tidak tersesat. Mari kita selalu menjalani kehidupan ini dengan berpedoman pada firman Tuhan. Tuhan memberkati, menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga Tuhan kami di dalam Yesus, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di hari ini Engkau berkenan bagi kami untuk ada dalam satu persekutuan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Terima kasih Bapa atas pencerahan firman Tuhan bagi kami di hari ini. Bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, telah menerima keselamatan di dalam Yesus, untuk hidup di jalan Tuhan, selalu mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata kami, bukan apa kehendak kami, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab itu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami menjalani, melewati hari-hari kehidupan ini, kami selalu disertai oleh Tuhan, dikaruniakan hikmat agar mampu menjalani kehidupan ini. Ketika diperhadapkan dengan saat di mana kami harus mengambil keputusan penting dalam perjalanan kehidupan, biar kami diterangi dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah penuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Bapa kami di dalam sorga, kami terus berdoa bahwa Engkau akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tidak salah jalan, kami tidak tersesat dalam pengembaraan kehidupan kami,
tetapi terus berjalan di jalan Tuhan. Sebab itu berkati jemaat Maranatha Paslaten, bahkan semua yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih jemaat Maranatha dari kolom 1 hingga 27 ini semuanya ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala anugerah berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami hari ini bersyukur menikmati anugerah berkat Tuhan, ketambahan usia atau berkat-berkat yang lain. Biarlah sukacita kami bawa di dalam Tuhan. Kami mau hidup bersyukur di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada di antara kami di hari ini ada dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan, entahkah sakit dalam lanjut usia, atau beban pergumulan duka dan lain sebagainya, membuat kami harus bergumul. Kami mohon kepadamu Bapa di sorga, Engkau yang akan menolong menuntun kami, memberikan kekuatan, tidak saja jasmani, tetapi rohani, semakin kuat, sebab kami tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Bapa di dalam sorga, sebab itu berkati juga tugas dan tanggung jawab pelayanan dari hamba-hamba-Mu, para pendeta, baik di Jemaat Maranatha Paslaten maupun di mana mereka berada dalam pelayanan mereka. Vikaris pendeta, Kau berkati, mampukan hamba-hamba pelayan ini dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanan. Demikian juga Diaken Penatua, Engkau senantiasa berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan, Bapa di dalam sorga, memberkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslaten ini, badan pekerja, komisi-komisi kerja, kostor, pegawai, semuanya ada dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan. Tim multimedia, Tuhan berkati, senantiasa dipakai oleh Tuhan, karuniakan hikmat, mereka mampu memakai talenta yang Tuhan percayakan dan berikan kepada mereka dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga ini. Bapa, berkati terus pemerintah kami, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut kehendak Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu dan memohon tuntunan-Mu bagi kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga ini. Semoga saudara diberkati, semoga iman saudara semakin dikuatkan, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini, rajin berdoa, rajin bekerja, membaca firman Tuhan, dan ketika saudara diberkati, mari diajak untuk kita bagikan terus Renungan Harian Keluarga ini, kita ikuti. Jangan lupa subscribe, like, bahkan komen. Dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Shalom.